Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 79. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Dua sosok manusia berkedip satu sama lain dengan sikap seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai berubah. Tidak ada seorang ahli pun dari kedua sisi yang berani melangkah ke dalam pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Douzong, bahkan seorang Do Huang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana Kailin Jie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan. Mata Ziyan mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Sebuah kehikmatan muncul di wajah kecilnya saat dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung Tai dari Hall of Souls, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Douzong memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan Protektor Tai itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Ziyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana, menutupinya. Orang luar manapun tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiao Yan mengikuti tatapan Ziyan saat dia melihat ke atas. Dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Biyan telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang menyadari siapa yang lebih unggul. Xiao Yan dan Ziyan tetap tergantung di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara pelindung Tai dan Medusa. Pada saat ini, Sekte Racun benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiao Yan menghabisi 3 ahli kelas berat Do Huangs. Mendapatkan kemenangan hanyalah masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada dua medan pertempuran Douzong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir cerita hari ini. Sekte Racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, berhasil menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia berharap mendapatkan berita tentang Hall of Souls dari mulut ahli yang ditangkap. Jika pelindung Tai dan Xie Biyan akhirnya menang, kemenangan oleh Sekte Racun ini akan benar-benar hilang. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan dua elit Douzong. Faktor krusial terakhir dari pertempuran besar ini ada di dua medan pertempuran yang melibatkan kelas Douzong ini. Dentang, dentang, dentang. Sosok manusia saling bersilangan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan serta suara yang jernih di tengah riak energi yang kuat. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan menusuk tulang rusuk pelindung Tai dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa bersinar dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan Protektor Tai. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pedang panjang hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada bekas darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, seseorang dapat mengetahui dari fluktuasi intens dari kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Tai bahwa pedang sebelumnya memiliki efek pada dirinya. Permainan pedang yang rumit. Aku benar-benar tidak tahu dari mana seseorang semampu Anda muncul. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat. Mata gelap dan dingin pelindung Tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa sama sekali mengabaikan kata-kata pelindung Tai. Wajahnya sedingin es, dan matanya yang cantik dan panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain saat menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku manusia ular ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Pelindung Tai sudah terbiasa dengan sikap sedingin es Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Oleh karena itu, dia hanya tertawa terbahak-bahak, sementara tatapannya mengarah ke medan pertempuran Xiao Yan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meski memiliki keuntungan seperti itu. Meskipun pelindung Tai memarahi dengan cara ini dengan mulutnya,
dia juga sadar bahwa dia tidak dapat terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika pemenang pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie-Bian ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xie-Bian adalah pemenangnya, tetapi jika dokter peri kecil menang, meskipun pelindung Tai memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluang kemenangannya sangat rendah ketika berhadapan dengan si kecil peri dokter dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Lagi pula, dia juga sangat menyadari apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Begitu itu benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak akan berpikir akan aneh jika Xie-Bian benar-benar dikalahkan. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pelindung Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba keluar darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang. Akhirnya, itu dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual ilusi segera melesat keluar darinya. Pelindung Tai membuka mulutnya dan meludahkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang terbungkus oleh kabut hitam tampaknya merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Pelindung Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Pelindung Tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia melanjutkan menelan mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan. Kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura pelindung Tai menjadi semakin kuat. Kailin, serang. Cegah dia menelan roh. Di luar medan pertempuran, Xiaoyan juga sejenak linglung karena tindakan pelindung Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu yang menelan Yun San saat itu, menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah dari kekuatan jiwa Yun San, jumlahnya cukup banyak. Jika pelindung Tai menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat sedikit. Medusa langsung bergegas maju saat teriakan Xiao yang terdengar. Tangannya memegang pedang panjang yang berisi angin kencang yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Itu dengan keras menghantam sekelompok kabut hitam di depan protektor Tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menghantam kabut hitam dan ekspresi pelindung Tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiaoyan dan yang lainnya. Ini sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiaoyan kusam saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Hanya apa yang orang ini dari Hall of Souls coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual. Bajingan, Anda benar-benar berani menghancurkan tas jiwa saya. Mata pelindung Tai segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal memberikan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya akan buruk. Niat membunuh dalam hati pelindung Tai bahkan lebih padat saat dia memikirkan tentang hukuman jika dia gagal dalam tugasnya. Niat membunuhnya segera melonjak hingga batasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam gelap itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara dentang. Itu dengan kejam terayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas oleh pelindung Tai ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang 7 warna bersinar yang dengan keras menghantam rantai. Bang, bang. Suara jernih muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruangnya berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menggantikan tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah pelindung Tai bergema di langit. 5 rantai hitam pekat segera melonjak dari tubuhnya.
Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Kelima rantai hitam pekat itu tiba-tiba diturunkan mengikuti raungan pelindung Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa seketika menjadi tidak diuntungkan saat dihadapkan pada serangan protektor Tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiaoyan dan Ziyan, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Kailin Jie. Alis Ziyan sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba untuk menyerang ke medan pertempuran. Namun, dia diblokir oleh Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, tolong lindungi saya. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk segel unik. Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul. Dahi Xiaoyan juga tertutup keringat dingin. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi pucat. Ziyan di samping melihat ekspresi Xiaoyan yang semakin pucat dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiaoyan mempersiapkan keterampilan Dou yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan dapat memberikan serangan ganas kepada protektor Tai. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti piton hitam, bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai berwarna hitam seperti ular piton besar memancarkan hembusan angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Tai ini. Doki yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti ular piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Douzong. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan-lahan menggumpal. Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan doki yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Ziyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan Dou skill ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dou Huang. Kekuatan Xiaoyan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dou Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si Flipping Seal dengan kekuatannya. Bagaimanapun, doki yang dibutuhkan untuk teknik Dou dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol doki juga cukup keras. Xiaoyan memang menemui beberapa masalah saat ini.
Meskipun dia pernah berlatih untuk jangka waktu tertentu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiaoyan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan yang agak sporadis dari doki yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi doki. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiaoyan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan besar dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiaoyan dan Doki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan, setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Doki yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak menagih. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiaoyan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya, saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara doki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, doki di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Cell tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiaoyan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan doki yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan doki yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiaoyan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi tenang sepenuhnya. Kumpulkan. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih doki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiaoyan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari serbuan doki sebelumnya segera menghilang. Ketika doki di dalam tubuhnya benar-benar terkendali, kerutan di alis Xiaoyan perlahan mengendur. Kecepatan perubahan segel tangannya tiba-tiba dipercepat. Bayangan-bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan itu tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiaoyan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Kesepuluh jarinya dalam kondisi setengah luka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius sekilas. Segel tangan Xiaoyan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya yang menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Ziyan berdetak kencang di sisinya. Doki yang kuat dalam tubuh Xiaoyan mengalir di sepanjang jalur kinya, dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiaoyan, dan melonjak keluar sementara banyak cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar bahkan menyebabkan hati Ziyan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiaoyan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu.
Jenis energi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk melarikan diri dari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Do Zong tidak akan berani mengecilkannya dengan mudah. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi sumber energi itu. Keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Kailin, minggir!" Xiao Yan dengan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah dasi pelindung. Medusa ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. Segel pembalik laut. Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang menuju ke protektor Tai dengan cara seperti kilat. Pelindung Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci auranya. Ini, teknik Do apa ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Mata pelindung Tai terfokus pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh pelindung Tai. Energi bergelombang yang terkandung di dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok meluncur di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal. Pelindung Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat hal ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Tak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiao Yan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja ini oleh pelindung Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini sebenarnya bisa mengenali si flipping skill. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Dari ekspresinya yang serius, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa teknik Do ini dapat dianggap sebagai teknik Do tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiao Yan untuk tidak menggunakannya dengan mudah, kecuali saat itu adalah saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mendapatkan kembali teknik Do. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Do yang ada di dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiao Yan melonjak saat mulut pelindung Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiao Yan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh diizinkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Do ini, di mana Hall of Soul memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum itu secara paksa dikeluarkan oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung Tai serius. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang tersebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan dasi pelindung. Bola energi hitam digantung di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari sekujur tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam tiba-tiba meluncur keluar. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang dengan cepat. Dua energi yang menakutkan,
yang bahkan menyebabkan wajah elit Douzong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba akan robek. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi, yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Radiusnya hampir mencapai 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti seperai. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba menyapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat, dan itu menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawah mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan magical beast yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Jajaran pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan pelindung Tai. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak begitu dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Zi Yan jauh. Pelindung Tai itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi yang kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Serangan teredam dikeluarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan berpencar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi akan tiba, kemungkinan seluruh pegunungan Sky Scorpion akan benar-benar dihancurkan. Angin liar bersiul dan awan bergelombang perlahan-lahan menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit berkedip dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul. Pelindung Tai mengeluarkan batuk kering yang hebat setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat memengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiao Yan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula, takut. Jangan bilang kalau orang ini dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Doki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Menara Pil, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya harus bertemu mereka di sini? Lupakan saja, saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit jauh ke arah kandang ungu keabu-abuan yang tidak banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Anda ingin pergi? Tawa dingin langsung ditransmisikan saat tubuh pelindung Tai baru saja bergerak mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki, ditembakkan dengan keras ke pelindung Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai dengan tergesa-gesa ditembakkan. Akhirnya,
itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Tai pelindung dalam garis lurus. Sialan. Kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia pasti telah mendarat di posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur. Lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menghantam aura pedang itu. Baru setelah itu dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, ular itu berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar ular piton besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura ganas yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Piton 7 besar berwarna yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti Heaven Swallowing Python yang hidup. Perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergilah. Medusa menunjukkan jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika 7 ular piton berwarna besar itu terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang bertahan di langit, mengayunkan ekornya yang sangat besar. Sebuah tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah pelindung Tai itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Python pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembakkan. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh ini oleh Medusa yang tidak terluka? Namun, banyak hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi sangat lambat karena itu. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi. Itu menyerang dengan keras pada protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tai menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Teror merembes keluar dari dalam hatinya. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan Sky Scorpion bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua sisi terguncang oleh raungan seperti guntur, yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi warna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan. Si Flipping Seal dari sebelumnya hampir menghabiskan semua doki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Karenanya, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meski begitu, kondisi Xiao Yan saat ini tidak bagus. Wajahnya pucat dan auranya lelah. Masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Pelindung Tai dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan telah mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh dibiarkan pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya.
Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti energi 7 warna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan pelindung Tai saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat sikap kabur pelindung Tai. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi 7 cahaya berwarna yang muncul sebelum muncul di depan pelindung Tai dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Pelindung Tai buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak dengan tegas saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, yang melelahkan sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli dari Hall of Souls ini pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat mereka menyapu protektor Tai. Sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Baiklah, baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati pelindung Tai yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan hisapan yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam mengirimkan telapak tangan ke punggungnya. Pelindung Tai terhuyung mundur saat dipukul oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya semakin tipis. Saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai Tai pelindung dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus sekitar pelindung Tai seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel pelindung Tai di dalamnya. Protektor Tai mengalami kesulitan untuk memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak hal untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat ke arah Tai pelindung di dalamnya, dan dengan lembut berbicara. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik protektor Tai di dalam lapisan energi dengan beberapa kejutan. Alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara cici segera muncul, dan mulut dasi pelindung itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi 7 energi warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Tai semakin menipis. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan-lahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak seperti ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki kondisi luka parah. Xiaoyan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls. Tubuh spiritual. Xiaoyan agak tercengang saat dia mempelajari roh lemah dari pelindung Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Hall of Souls, yang sebanding dengan seseorang dari kelas Dozong, untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan beritahu saya bahwa kami telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata. Tidak, seharusnya tidak demikian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata,
Karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat, Hall of Souls yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Souls pada dasarnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu dari terakhir kali pada akhirnya tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya, yang tersembunyi dalam kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening saat mendengar deduksi dari Xiao Yan ini. Dia mengklarifikasi, maksud Anda Hall of Souls menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual. Ya, ada peluang bagus untuk ini. Doki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau menangani tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung Tai tajam saat dia menantang Xiao Yan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Tangan Xiao Yan menjulur ke lapisan energi. Dia menyentuh roh pelindung Tai tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Kepadatan melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikkan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiao Yan. Huff. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat aksi pelindung Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu melesat ke arah protektor Tai. The Fallen Heart Flame dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual pelindung Tai. Asap putih pekat dan suara, cici, tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung Tai, ketika nyala api yang tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Teriakan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam terdengar dari mulutnya. Sialan, nyala api apa ini? Ini benar-benar dapat merusak tubuh spiritual. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat pelindung Tai melompat ke atas dan ke bawah saat dibakar oleh kelompok Fallen Heart Flame itu. Tampaknya Fallen Heart Flame ini memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin untuk menyakiti tubuh spiritual selama energi atau doki mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Fallen Heart Flame adalah salah satu yang dapat dianggap sebagai hal yang sangat tubuh spiritual, takut atau bahkan sangat takut. Pelindung Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame, rohnya hampir dalam keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Gugusan Fallen Heart Flame itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api yang tak terlihat perlahan naik di jarinya saat berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, nyala api itu digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tetap di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi tentang Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil tercapai. Selain itu, sekarang dia sadar bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual. Fallen Heart Flame di tangan Xiao Yan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa mengerutkan alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiao Yan yang berisi senyuman. Hanya saja terlalu banyak doki di dalam diriku yang telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama aku istirahat sebentar, aku akan bisa pulih. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan secara acak berbicara saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan si Flipping Seal, sebuah keterampilan Do yang tidak dia kenal. Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke kandang luar angkasa berwarna ungu keabu-abuan yang sudah lama tidak beraktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenangnya akan segera diputuskan?
Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 79. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.